Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah melakukan instalasi Ubuntu Server 24.04 di VirtualBox ya. Nah, instalasi OS sebelumnya ini kita jadikan template aja, jadi kita nggak otak-atik. Nah, kali ini kita akan melakukan cloning dari virtual machine atau VM Ubuntu yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu kita tambahkan virtual adapter. Selanjutnya kita tambahkan IP address. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi VM yang sudah kita buat sebelumnya tinggal kita klik kanan aja saat kondisinya masih power off seperti ini ya. Klik kanan, terus clone. Nah, di sini penamaan VM-nya sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kebetulan kita akan mempraktekkan kontainerisasi, jadi kita bikin aja namanya host container. Nah, yang perlu diperhatikan clone tab-nya ini full clone. Terus bagian MAC address policy ini pilih yang generate new MAC address. Jadi biar MAC address yang dibuat itu akan menjadi MAC address baru. Jadi tidak di-clone MAC address-nya. Oke, nah cara seperti ini kita lakukan untuk cloning VM berikutnya juga ya. Jadi caranya seperti ini. Tinggal klik kanan, clone, terus beri nama VM yang baru itu namanya apa, lalu MAC address-nya pilih generate new MAC address, lalu finish. Tinggal ditunggu saja prosesnya. Jadi VM ini akan di-cloning menjadi VM baru sesuai dengan nama yang kita inginkan tadi ya. Di sini namanya tadi host container. Nah, jadi yang akan kita otak-atik itu adalah VM yang baru ini. Tujuannya apa? Kenapa kita pakai teknik seperti ini? Jadi ketika misalkan kita melakukan eksperimen atau konfigurasi di VM yang ini dan mengalami kegagalan, simpel tinggal kita klik kanan terus delete atau remove gitu aja. Nanti kita clone ulang kayak gitu. Jadi yang ini biarkan saja menjadi template yang Ubuntu servernya ini. Jadi kalau ada apa-apa kita bikin VM-nya itu tidak perlu install dari awal, tinggal klik kanan clone gitu aja. Oke, ini proses cloning virtual machine sudah jadi, kita nyalakan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, yang perlu kita setting adalah hostname-nya biar sesuai dengan nama VM-nya. Karena ini cloningan dari VM Ubuntu server, di VM Ubuntu server waktu instalasi kemarin namanya Ubuntu gitu ya, jadi kita rename dulu. Oke, ini sudah, kita login dulu ya. Masukkan usernya sesuai dengan user saat instalasi, masukkan passwordnya. Nah, ini hostname-nya masih umum @ubuntu ya, karena saat instalasi Ubuntu server kemarin saya memberi nama servernya itu Ubuntu. Nah, ini kita rename, kita edit sudo nano /etc/hostname. Nih, sudo spasi nano spasi /etc/hostname, enter, masukkan passwordnya. Oke, ini namanya masih Ubuntu ya, kita edit lagi, sesuaikan dengan nama VM-nya biar kita nggak bingung nanti. Host container. Oke, kalau sudah, untuk menyimpan tekan Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Nah, sekarang kita coba reboot VM-nya, pastikan hostname-nya sudah berubah ya. Sudo, untuk mematikan dulu aja ya, kita matikan langsung, bisa reboot, bisa power off juga sama aja. Sudo untuk mematikan pakai perintah sudo power off, ini kalau mau mematikan. Tapi kalau pengen pengen hanya reboot aja atau restart, cukup jalankan sudo reboot, reboot. Oke, kita reboot aja ya. Jadi VM-nya akan restart secara otomatis. Nah, tadi yang namanya
Ubuntu tadi ini udah berubah nama ya, hostname-nya udah jadi host container. Oke, kita login coba, masukkan passwordnya. Nah, hostname-nya udah berubah ya, tadi kan umam@ubuntu, sekarang umam@host container. Sekarang step berikutnya adalah kita akan menambahkan network interface atau LAN card di VM ini, karena defaultnya LAN cardnya itu cuma satu. Nah, sedangkan kita butuh LAN card baru untuk komunikasi nanti. Oke, untuk menambahkan perangkat jaringan atau network interface itu kita harus matikan VM-nya. Tadi perintahnya apa untuk mematikan? Sudo spasi power off. Sudo spasi power off. Power off-nya nyambung ya. Jadi ada beberapa yang gagal itu gara-gara power off-nya itu power spasi off. Yang benar power off itu nyambung. Sudo spasi power off. Enter. Masukkan passwordnya. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah kita tambahkan network interface dengan cara ini. Pastikan yang terselect itu adalah yang host container. Terus klik setting. Di menu setting ini kita masuk ke menu network yang bagian ini, network. Nah, nih lihat adapter 1 ini kan enable network adapter attached to NAT. Nah, tipenya NAT atau NAT. Nah, cek yang adapter 2. Nah, ini belum dicek, ditambahkan. Adapter 3 belum ada, 4 juga belum ada. Jadi kita bisa menambahkan sampai 4 network adapter. Nah, sedangkan ini kita butuhnya nanti 2 aja. Jadi yang kita aktifkan adapter 1 dan adapter 2. Ini pilih. Nah, terus ini dipilih host only network. Kalau di Windows biasanya namanya host only adapter. Ini kebetulan pakai Mac jadi pilihnya host only network. Kalau Windows host only adapter. Tapi dicoba aja ya, pokoknya antara dua ini biasanya bisa. Cuman ini kalau di Mac host only adapternya udah deprecate. Nanti dicoba kalau yang pakai Windows yang ada apa, nah, pilih salah satu aja. Terus ini pastikan udah tercek ya, adapter 1 itu NAT. NAT itu artinya interface di servernya yang dia sebagai sumber internet. Jadi NAT itu mendapatkan internet, VM itu akan mendapatkan internet dari hostnya itu berarti laptop ini. Kebetulan saya Mac. Nah, dari laptop ini akan share internet ke VM tersebut lewat adapter 1 karena tipenya NAT. Oke, kalau udah di oke. Nah, ciri-ciri udah berhasil ditambahkan itu di sini ada. Nah, di bagian menu network ini ada adapter 1 dan adapter 2. Oke, sekarang kita nyalakan. Oke, sudah nyala ya. Kita login. Nah, kita coba update repository dulu ya. Sudo apt update. Masukkan password. Nah, untuk memastikan VM-nya sudah bisa connect internet ya, ini sudah bisa. Jadi sudo apt update itu adalah perintah untuk menambahkan, untuk mengupdate repository software-software dari Ubuntu ini. Nah, kalau udah, ini udah selesai, kita tidak perlu upgrade ya, ini update aja untuk ngecek. Nah, lalu kita cek interface-nya. Tadi kan kita udah menambahkan network interface pakai perintah ngeceknya sudo IPA. Nah, di sini akan terlihat ada 3 interface, 1, 2, dan 3. 1 itu LO atau loopback, terus 2 itu NP0S8, ini adalah NAT yang adapter 1 tadi, terus yang adapter 2 itu yang nomor 3 ini NP0S9. Yang diperhatikan adalah penamaan interface-nya. Jadi kalau yang adapter 1 itu yang ENP0S8. Nah, yang adapter 2
yang ENP0S9 di sini. Adapter 1 itu untuk NAT, adapter 2 yang nanti akan kita tambahkan IP itu di sini. Oke. Jelas ya semuanya ya. Kalau sudah, kita masuk ke konfigurasi IP address, caranya menggunakan NetPlan nanti. Kursor mana? Oh ini kursornya. Sudo spasi /etc netplan /50 netplan sebentar 50 kurang perintah sorry. Sudo spasi nano ini editornya /etc netplan. Nah ini sorry kok tadi kayak ada yang kurang. Jadi sudo itu untuk masuk ke super user, spasi nano itu nama editornya, spasi /etc/netplan /50 cloud init.yml. Jadi ini nggak perlu diketik semua sebenarnya. Caranya biar cepet kayak gini kalau di Linux gitu. /et di tab aja. Nah, muncul kan etc. Terus kita mau ngetik netplan, kita coba ketik 3 huruf aja net. Nah, di tab, tekan tab. Nah, ternyata ada banyak. Nah, tambah IP. Nah, netplan. Terus mau ngedit yang di dalamnya coba di tab aja. Oh, ini langsung muncul. 50 cloud init.yml. Ini di enter. Ini ya, tadi yang ENP0S8 itu adalah yang NAT, makanya DHCP-nya true, artinya mendapatkan IP dari DHCP server yang ada di VirtualBox. Nah, lalu kita tambahkan yang ENP0S9 tadi di barisan bawahnya ini. Tambahkan seperti ini, enter dulu di spasi tab spasi sampai urutannya sama ya. Sejajar sama ENP0S8 tadi. ENP0S9.2 enter di spasi lagi. Nah, karena ini nanti akan kita set IP-nya secara manual, ini DHCP-nya di nonaktifkan. Caranya DHCP 4.2 no. Ini lalu enter lagi. Nah, di bagian ini tambahi address. Nah, tulisannya diperhatikan ya, addresses addresses titik 2 enter lagi. Terus di bawah huruf D ini kasih strip. Nah, masukkan IP-nya di sini. IP yang akan kita berikan untuk host container ini adalah 192.168.56.11. Nah, ini IP-nya. Terus berikan prefixnya /24. Nah, prefix itu untuk menunjukkan networknya ya, karena /24 berarti itu ada 0 sampai 254 IP. Nah, ini itu pelajaran Jarkom itu. Oke, jadi IP yang kita berikan adalah 56.11. Kalau sudah, kita simpan. Caranya seperti tadi ya, tekan Ctrl O, enter, lalu Ctrl X. Nah, jika sudah, jalankan perintah sudo spasi netplan spasi apply. Nah, ini ya, sudo spasi netplan spasi apply, enter. Oke, kita clear dulu biar ini hilang ya. Jalankan perintah clear. Oke, biar di atas nih, kembali ke atas perintah-perintahnya tadi kan di bawah. Nah, untuk ngecek IP-nya sudah masuk apa belum, jalankan perintah yang tadi seperti di awal, sudo spasi IP A. Nah, perhatikan bedanya. Kalau tadi sebelum kita melakukan konfigurasi IP menggunakan netplan tadi, untuk interface yang ini 3 ENP0S9 itu kan belum ada IP-nya tadi. Nah, sekarang udah ada IP-nya nih. Ini baris kedua. Di bawah ENP0S9 kan ada baris pertama yang link /header itu menunjukkan MAC address-nya. Terus yang init itu init spasi
192.168.56.11 itu adalah menunjukkan IP address dari interface yang ENP0S9 ini. Nah, IP 56.11 ini adalah IP yang akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan host. Host itu artinya ya laptop ini, laptop saya. Nah, kalau di Windows ngetesnya pakai command prompt ya, CMD. Kalau di Mac pakai terminal. Jadi kita cek dengan cara ping. Tinggal cari aja terminal. Nah, jadi ini buka terminal. Kalau di Windows pakai command prompt ya, bisa CMD atau Windows PowerShell apa aja, pokoknya command promptnya. Nah, di sini kita coba ping ke IP server host container ini. Ping 192.168.56.11. Nah, jika di ping sudah mendapatkan respon seperti ini, ya ini ya responnya 56.11, HCMP second, TTL 64, time ini 0, sekian, artinya komunikasi dari laptop ke VM itu sudah berhasil. Oke, sekian untuk materi kali ini. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.